Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak pada pagi hari ini dalam kondisi walafiat. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Ta'ala agar kita selalu diberi rahmat hidayahnya, agar senantiasa dapat belajar sebagaimana mestinya. Selanjutnya kita akan mempelajari materi PPKN. Masih dalam bab yang kedua yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nomor 2 yaitu periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia melalui 4 macam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, dan yang keempat demokrasi reformasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang pertama, demokrasi liberal yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Demokrasi liberal dilaksanakan setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1995. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan setelah bertanggung jawab kepada parlemen. Dan Presiden menjabat sebagai kepala negara. Kabinet presidensial yang dipimpin oleh kabinet diganti oleh kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dalam kabinet parlemen ini, Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama. Seusai agresi militer Belanda kedua pada tanggal 11 Desember 1949, terbentuklah negara Republik Serikat RIS yang menerapkan sistem politik demokrasi liberal. Kedaulatan rakyat diserahkan kepada sistem multipartai, sehingga saat itu muncul beragam partai. Hasilnya, suara rakyat terpecah-pecah ke dalam banyak partai. Efek negatifnya muncul sikap politik yang saling menjatuhkan antar partai. Hal demikian terjadi karena tidak ada satupun partai besar yang memiliki suara mayoritas lebih dari 50%. Akibatnya, umur kabinet pada demokrasi liberal tidak berusia panjang. Berikut ini adalah sejarah pergantian kabinet yang terjadi pada demokrasi liberal. Nomor 1, Kabinet Elsir, berlaku tanggal 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Yang kedua, Kabinet Sukiman Suwiryo yang berlaku tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1953. Yang ketiga, Kabinet Wilopo berlaku mulai 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Yang keempat, Kabinet Ali atau Kabinet Ali Wongso berlaku tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap yang berlaku tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Yang keempat, Kabinet Ali yang kedua berlaku tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Dan yang ketujuh, Kabinet Juanda berlaku tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Selanjutnya, yang B, demokrasi terpimpin berlaku tanggal 5 Juli 1999 sampai 1905. Selama masa demokrasi liberal, rakyat Indonesia sadar bahwa sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan sistem politik Indonesia. Ketidakcocokan dapat dilihat dari dua hal berikut. Nomor 1, sistem demokrasi liberal bertentangan dengan sistem nilai dasar Pancasila, khususnya sila 3 Pancasila tentang persatuan Indonesia, dan sila keempat Pancasila tentang permusyawaratan yang dilandasi nilai hikmat kebijaksanaan. Kedua, ketidakmampuan Badan Konstituante untuk menyelesaikan masa-masa kenegaraan, khususnya pengambilan keputusan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, sehingga sangat sulit menguntungkan bagi negara Indonesia. Kemudian, keluarlah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1999 melalui ketentuan pokok sebagai berikut.
Yang nomor 1, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD S 1950. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu yang singkat. Pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia atas usulan dari DPAS yang bersidang tanggal 23 sampai 25 September 1969. Manifesto Politik Republik Indonesia dijadikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Manifesto politik itu adalah Yusdek, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Sistem demokrasi terpimpin ditafsirkan Presiden Soekarno saat itu dengan mengatakan kata terpimpin, artinya dipimpin oleh seorang pemimpin atau panglima besar revolusi, yaitu Presiden. Berikut praktek sistem politik demokrasi terpimpin yang berpusat pada Presiden. Nomor 1, menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, kewenangan Presiden berada di bawah MPR, tetapi dalam kenyataan MPR tunduk pada Presiden. 2, pada tahun 1960, DPR hasil pemilu 1995 dibeberkan oleh Presiden dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRDR. Yang ketiga, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dalam sidang umum MPRS tahun 1993. Keempat, usulan prinsip Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, untuk melanggengkan kedudukan Presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Masuknya pengaruh PKI dalam konsep Nasakom memberi peluang kepada PKI untuk memperluas dan mengembangkan pengaruhnya. Puncaknya pada bulan September 1995 terjadilah peristiwa Gerakan 30 September 1995 atau G30S PKI. Pada peristiwa itu ada 7 perwira jenderal TNI AD yang dibunuh di Lubang Bua, Jakarta. Dalam peristiwa itu menyebabkan munculnya gerakan meminta Presiden Soekarno untuk mengundurkan diri. Selanjutnya, Mayor Jenderal Soeharto kemudian menjadi pembina Republik Indonesia pada tahun 1966 dan Indonesia memiliki era politik baru, yaitu era politik Orde Baru. Demikianlah materi yang kita pelajari pada pon kali ini. Kita tutup dengan banyak alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak selalu giat belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.